Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran sangat penting terhadap sektor ekonomi hingga keamanan suatu negara. Di mana hal ini karena mayoritas wilayah di muka bumi ini diselimuti oleh perairan. Dan sekitar 90% volume perdagangan internasional menggunakan jalur laut. Untuk membedakan antara wilayah perairan satu dengan yang lainnya, maka setiap wilayah perairan memiliki sebuah nama yang biasanya berkaitan dengan sejarah, letak geografis, dan sebagainya. Namun, tahukah kamu mengapa wilayah perairan ini disebut sebagai Laut Merah? Dan apakah benar warna air di kawasan tersebut berwarna merah? Maka dari itu, mari mengenal lebih jauh seputar Laut Merah. Laut Merah merupakan sebuah wilayah perairan yang terletak di antara kawasan Timur Tengah dengan wilayah Timur Laut benua Afrika. Dan secara politik internasional, kawasan Laut Merah berada di antara negara Arab Saudi, Yaman, Eritrea, Sudan, Mesir, dan Djibouti. Selain itu, Laut Merah juga menjadi penghubung antara Teluk Aden dengan Laut Mediterania yang dihubungkan melalui Teluk Suez dan Terusan Suez. Yang mana Terusan Suez sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Laut Merah juga menjadi penghubung antara Teluk Aqaba dengan Teluk Suez dan Teluk Aden, di mana Teluk Aqaba sendiri memiliki peran yang sangat penting terhadap kepentingan negara Yordania, di mana Aqaba menjadi satu-satunya kawasan perairan yang menghubungkan negara Yordania dengan jalur perdagangan dunia. Tidak hanya itu, Laut Merah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kepentingan banyak negara di dunia, yang mana wilayah perairan ini menjadi satu-satunya jalur pelayaran terdekat yang menghubungkan antara negara-negara di benua Eropa dengan Asia. Sehingga kawasan ini sangat dijaga dan diawasi ketat oleh banyak negara di dunia. Laut Merah atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Bahr Al-Ahmar merupakan sebuah wilayah perairan seluas 438.000 km persegi. Dan laut ini memiliki panjang seluas 1.900 km dengan titik terlebarnya sekitar 355 km. Serta wilayah perairan ini memiliki kedalaman rata-rata di angka 490 meter. Dengan kedalaman maksimumnya berkisar 3040 meter. Lalu mengapa wilayah perairan ini disebut sebagai Laut Merah? Ada banyak teori yang menjelaskan mengapa wilayah perairan tersebut diberi nama Laut Merah. Dan berikut beberapa teori yang telah kami rangkum. Pertama, kehidupan bawah laut. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan warna pada wilayah perairan ini ialah karena terdapat populasi dari ganggang jenis Trichodesmium erythraeum atau disebut juga sebagai serbuk gergaji laut. Yang mana Trichodesmium erythraeum merupakan Cyanobacteria atau bakteri air. Makhluk ini banyak ditemukan di sepanjang wilayah Laut Merah. Dan pada saat makhluk ini mati dalam jumlah besar, maka air laut yang semula berwarna biru akan berubah menjadi coklat atau kemerahan. Serta bersamaan dengan alga yang lain menyebar ke permukaan laut. Kedua, kondisi geografis di sekitar Laut Merah. Teori lainnya menyebutkan bahwa penamaan wilayah perairan ini didasarkan pada kondisi geografis di sekitarnya, yang mana terdapat kawasan pegunungan dan gurun yang berwarna kemerahan di beberapa lokasi di sekitar Laut Merah. Serta salah satunya ialah Gurun Wadi Rum yang berada di negara Yordania. Ketiga, sejarah pelaut di Laut Merah. Dahulu, Laut Merah merupakan salah satu wilayah perairan yang cukup berbahaya di dunia,
Dan kata merah yang terdapat pada penamaan wilayah perairan tersebut dapat diartikan juga sebagai berbahaya, atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai red zone. Di mana dengan adanya istilah Laut Merah atau dalam bahasa internasional disebut sebagai Red Sea menjadi salah satu cara agar dapat meningkatkan kewaspadaan para pelaut kala itu. Hal ini dikarenakan terdapat banyak sekali karang dan terumbu karang di Laut Merah, di mana karang-karang tersebut dapat dengan mudah merobek badan kapal dan menimbulkan kerusakan ringan hingga serius, bahkan bisa menenggelamkan kapal tersebut. Itu dia beberapa teori mengapa perairan ini disebut sebagai Laut Merah. Bagaimana pendapat kamu mengenai wilayah perairan ini? Tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar. Dan like apabila kamu menyukai konten pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.